Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan dari Mars Gerakan Pemuda sambil bangkit berdiri. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Dengan tetap berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 4, bait yang pertama dan yang kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah. Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Untuk membuka ibadah Gerakan Pemuda pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih Bapak atas berkat-Mu sehingga Engkau telah mengumpulkan kami semua meskipun dalam keadaan daring ya Bapak. Kiranya Bapak berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Bapak juga mempersiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar.
Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali pada malam hari ini Tuhan, dalam saat teduh kami berada di sekitar penyertaan Tuhan lewat ibadah gerakan pemuda. Dan kami akan merenungkan firman-Mu yang adalah pelita untuk kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Engkau mau menolong kami semuanya untuk memahami dan mengerti, sehingga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari kitab Amos. Amos pasal yang ke-9, ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali dan kita akan bersama-sama mendengarkan renungan di malam hari ini yang terambil dari Amos. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan tentunya kita semua pernah mengalami, bagi yang sudah, yaitu ketika dia diputuskan hubungannya dengan sang kekasih. Ya. Tentu ada rasa penyesalan, ada rasa sedih, bahkan mau makan pun tak enak gitu ya. Mau tidur pun tidak bisa tidur karena orang yang kita kasihi sudah memutuskan hubungannya dengan kita. Tetapi kalau kita mendapatkan dia kembali, ya, sang kekasih itu kembali, tentunya ada suatu rasa bahagia, rasa senang kembali muncul dalam diri kita. Yang dulunya susah makan, makannya lebih banyak lagi. Yang dulunya nggak bisa tidur, jadi nyenyak tidurnya. Ya. Jadi ada sebuah perubahan ketika orang yang dikasihi itu telah kembali ke kita. Ya. Dari bacaan Amos ini kita mau melihat gerakan komunikasi Tuhan. Amos memperlihatkan bagaimana Allah memulihkan bangsa yang dikasihi, bangsa yang dipilih, bangsa yang dicintai, yaitu bangsa Israel. Kita mau melihat bagaimana bangsa Israel ini, ya, bangsa yang mau dikatakan tegar tengkuk, ya, bangsa yang kurang berterima kasih, bangsa yang mau dikatakan keras kepala. Lengkap sudah, kalau mau dikatakan jeleknya bangsa ini ada di bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini dia mengalami kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan. Dia harus hidupnya dalam pembuangan. Karena Tuhan sudah menghukum mereka dengan apa yang sudah mereka lakukan.
karena mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam pembuangan, hidup dalam penjajahan, suatu kehidupan yang tidak menyenangkan, kehidupan yang membuat mereka menjadi susah. Yang dulunya mereka hidup enak, dengan ekonomi yang mau dikatakan cukup buat mereka, namun karena perbuatan mereka yang melanggar perintah Tuhan, akhirnya Tuhan membuang mereka dalam kehidupan yang sangat sengsara. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Karena Tuhan sudah memilih mereka, Tuhan sudah mengasihi mereka, apakah Tuhan mau lepas tangan ke mereka? Tidak. Allah masih tetap mengasihi orang-orang yang dipilihnya. Allah masih menunggu niat baik bangsa Israel ini untuk mau merespon panggilan Tuhan. Di sini Amos memperjelaskan bahwa Allah akan berdamai dengan mereka. Allah akan memulihkan kehidupan mereka. Meskipun dengan kehidupan mereka yang dulu yang mau dikatakan tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, karena mereka merasa bangga bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Disinilah Amos memperlihatkan kembali bagaimana kasih sayang Tuhan ini untuk kehidupan mereka. Tuhan masih mau menerima mereka kembali. Sehingga dalam bacaan ini Tuhan pun mengatakan bahwa Dia akan mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dinding-dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Dan ayat selanjutnya di situ diperlihatkan bagaimana pemulihan secara menyeluruh bagi bangsa Israel. Dari sektor sosial Tuhan mau membangkitkan kembali. Bahkan kalau kita lihat di ayat 13, bagaimana Tuhan mau memulihkan ekonomi mereka. Tidak tanggung-tanggung ketika Allah berdamai dengan orang yang dikasihi dan dia merespon, orang lain merespon kasih Allah itu. Tuhan memulihkan, tidak tanggung-tanggung memulihkannya. Bukan separuh-separuh, bukan sosial saja yang dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi ekonomi mereka pun, kehidupan mereka supaya sejahtera, Tuhan berikan itu kepada orang yang mau merespon panggilan Tuhan. Amos memperlihatkan bagaimana kasih sayang Tuhan ini kepada umat yang dikasihinya. Saya yakin gerakan pemuda, mulai dari kalian masuk di sekolah minggu, teruna, sampai di gerakan pemuda, itu pun ada penyertaan Tuhan. Di situ pula ada ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Namun apakah Tuhan membuang kalian? Mau dikatakan tidak. Tuhan masih mempertahankan kehidupan kalian. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kalian. Oleh karenanya kita mau melihat kembali bagaimana Allah berdamai dengan manusia ini. Dan Allah juga mau berdamai dengan saudara-saudara sekalian. Dan hendaklah ketika Allah mau mengulurkan tangannya untuk berdamai dengan kita, marilah kita respon. Kita kembali kepada Tuhan. Kita mau menanggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Agar kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin masih ingat buat kita semua, saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta, gitu ya. Kalau kita melihat sakit kusta itu kan, tangannya lepas, jarinya lepas, terus kulitnya kan gitu ya. Kehidupan yang sangat-sangat memprihatinkan untuk kesehatan tubuh jasmaninya. Ketika Allah menyembuhkan mereka, itu pun tidak tanggung-tanggung. Tuhan tidak menyembuhkan tangan kiri saja. Tuhan tidak menyembuhkan orang kusta ini hanya tangan kanan saja. Melainkan kalau kita baca dalam bacaan itu, bagaimana Tuhan mentahirkan kehidupan mereka. Berarti ada sebuah pemulihan, baik itu jasmani mereka maupun rohani mereka.
Kalau hari ini gerakan pemuda mendengar panggilan Tuhan dan merespon panggilan Tuhan, Tuhan pun akan memberlakukan itu. Tidak tanggung-tanggung Tuhan akan memberikan segala sesuatunya buat kalian semuanya. Untuk itu, marilah ajakan Nabi Amos ini pun kita respon sungguh-sungguh supaya hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Perbuatan yang tidak layak, mari kita tanggalkan sama-sama. Kita merespon panggilan Tuhan ini supaya kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 422. Bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita dalam doa syafaat, kita masuk di dalam doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sering kami kecewakan, Allah yang sering kali kami dukakan dengan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pada malam hari ini, ketika kami menundukkan kepala kami dan hati kami tujukan kepada Tuhan, ada sebuah penyesalan yang kami naikkan di hadapan Tuhan karena kehidupan kami yang selalu mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami semuanya dan jangan biarkan kehidupan kami berjalan dengan kemampuan kami sendiri, melainkan ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami dan tuntunlah kami supaya arah hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dengan pergumulan pribadi lepas pribadi, Tuhan selalu menyatakan ada kasih sayang Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Oleh karenanya Bapa, pegang terus kehidupan kami semuanya, supaya kami ketika menjalani kehidupan kami, sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami mau berdoa buat kami semua gerakan pemuda yang saat ini masih bergumul dengan pendidikan. Tuhan, mampukanlah kami semuanya untuk selalu memberikan yang terbaik ketika kami berada di tengah-tengah lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan di mana kami berada dalam masyarakat. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi berkat-Mu dan beri kami kepandaian ya Tuhan. Bahkan ketika kami terlibat di dalam sebuah pekerjaan pun, jadikan kami terang-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, agar banyak orang boleh melihat ada Kristus dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami mau berdoa buat orang tua kami yang sudah boleh menuntun kami, membimbing kami, memberikan yang terbaik untuk masa depan kami. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan buat mereka, memberikan mereka kemampuan buat kehidupan mereka. Kalaupun saat ini mereka masih terlibat dalam sebuah pekerjaan, Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberikan hikmat bagi orang tua kami, supaya dengan hikmat pula ya Bapa,
boleh memberikan support bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami menyerahkan orang tua kami ini dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami juga teringat buat bangsa dan negara kami, di mana kami boleh berada di dalam negara ini ya Bapa. Kami boleh diberikan suatu tempat untuk beribadah. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan keamanan, kenyamanan bagi kami untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, dari pimpinan yang tertinggi maupun sampai di tingkat yang terendah, sampai RT RW. Tuhan, kami percaya dengan apa yang mereka rencanakan, Engkau memberkati kehidupan mereka ya Bapa, agar apapun yang mereka rencanakan boleh membangun bangsa dan negara kami menjadi negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang selalu diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapa menyerahkan semuanya hanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat program gerakan pemuda yang saat ini sudah mereka susun. Tuhan, kami membutuhkan para pengurus ini untuk memberikan motivasi agar mereka boleh menjalankan program yang ada ini untuk mereka laksanakan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Bapa, berilah minat untuk beribadah buat gerakan pemuda ini. Semangat yang baru ya Tuhan. Pulihkanlah hati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh terpanggil kembali untuk melayani Tuhan, terpanggil kembali untuk bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu Bapa menyerahkan para pengurus gerakan pemuda dengan program yang sudah ada ini kepada Tuhan, dan juga anggota-anggota pemuda yang lainnya, biar mereka boleh bersehati, bersepakat untuk melaksanakan ini semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk ibadah yang boleh dilaksanakan di gereja kami. Kiranya Tuhan mau menolong, baik itu Bapak Pendeta, presbiter yang lainnya, yang juga mengambil bagian dalam pelayanan sepekan ini Tuhan. Mampukanlah mereka untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami, inilah keyakinan kami, yang semuanya itu kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami Tuhan pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 80, bait yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu
dengan sukacita padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat berkenan di hadirat-Mu ya Bapa dan dapat berguna bagi pembangunan gereja-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan hiduplah sebagai pendamai yang bijak menyikapi beragam perbedaan dalam kehidupan ini. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi, bina hatiku, menunjukkan kasih kan sesamaku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian sampai selama-lamanya. Amin.